Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar di pagi ini? Puji Tuhan, adik-adik semua ada dalam keadaan baik ya. Bagaimana adik-adik sudah siap mengikuti kebaktian pada minggu pagi hari ini? Hari ini kita akan kebaktian Pentakosta, yakni dicurahkannya Roh Kudus. Adik-adik sudah siap Alkitabnya dan juga uang persembahannya? Jika sudah siap, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan nyanyian pembukaan. Adik-adik juga diundang untuk bangkit berdiri dan juga mengikuti gerakan-gerakan yang kakak lakukan ya dalam memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu pujian Berhembuslah Roh Kudus. Tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga sebentar lagi nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat enggak pengajaran firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, benar. Minggu yang lalu tentang kasih Allah untuk kau dan aku. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih jauh tentang
Pentakosta. Ingat ya, Pentakosta, yakni hari dicurahkannya Roh Kudus. Baik, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Kami boleh menikmati makanan, minuman, serta kami boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami semua. Terlebih ya Bapa, jika sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh para pelayan kebaktian anak. Tuhan kiranya menyertai kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Mari kita membacanya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikian firman Tuhan. Shalom. Apa kabar adik-adik kelas Indria? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Temanya adalah Pentakosta. Sesuai dengan di mana hari ini kita juga merayakan Pentakosta. Ya, adik-adik, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, nanti adik-adik bisa melihat gambar ya yang kakak sudah siapkan. Jadi nanti kakak bercerita, adik-adik bisa sambil melihat gambar yang ditayangkan ya. Bisa dimulai? Baiklah. Ya, yang pertama kita akan melihat gambar. Gambar apakah ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Ya, ada yang bisa jawab ya. Adalah gambar gedung gereja ya. Ya adik-adik, ini bukan gambar rumah kita ya adik-adik ya. Ini adalah gambar gedung gereja. Nah adik-adik, tentunya adik-adik suka berdoa ya. Suka memuji Tuhan.
Di rumah pun kita bisa melakukannya ya. Nah, namun di gedung gereja kita bisa melakukannya bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan orang tua kita. Ya. Jadi kita bisa beribadah kepada Tuhan di gedung gereja. Ya. Nah, tentu kita akan bersukacita ya, karena kita bertemu dengan saudara seiman dan tentunya bersekutu dengan Tuhan. Ayo, sekarang kita ingin tahu ada apa di dalam gedung gereja. Mari kita buka pintunya. Nah, ada apa ini? Ya, adik-adik bisa melihat ya. Ada kursi tempat adik-adik duduk kalau adik-adik datang ke gereja. Ada altar ya. Lalu ada mimbar, tempat di mana Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya, isi atau apa yang ada di dalam gedung gereja di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan mengenal siapa saja sih pelayan Tuhan yang ada di dalam gedung gereja yang melayani Tuhan di dalam kebaktian. Ayo kita lihat ya, siapa aja nih? Ya, ada Bapak atau Ibu Pendeta ya, yang bertugas menyampaikan pengajaran firman Tuhan untuk kita semua umatnya. Lalu ada Bapak Ibu Penatua yang juga melayani kebaktian. Ada juga para pengurus gereja yang membantu di dalam pelayanan. Inilah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dalam kebaktian atau kegiatan di gedung gereja. Nah, gambar apa nih yang kemudian? Ya, adik-adik, ini adalah gambar di mana umat atau jemaat sedang mengikuti kebaktian. Termasuk di dalamnya ada adik-adik atau keluarga adik-adik yang sedang mengikuti kebaktian. Ya, kita di sana memuji Tuhan, ya, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, kita semua juga adalah gereja. Ya, jadi gereja itu tidak hanya gedung ya adik-adik ya, tetapi kita semua orang yang percaya adalah gereja. Nah, kita sebagai gerejanya tentunya kita diajarkan untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi di dalam gereja itu kita semua ya mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Bagaimana harus menjadi orang yang percaya atau gerejanya untuk melakukan perbuatan yang Tuhan inginkan, yaitu perbuatan kasih, ya, perbuatan yang selalu mau menolong orang lain, ya, peduli, ya, kepada sesama. Nah, adik-adik melakukan hal itu mulai dari rumah kita masing-masing, ya. Kita belajar menjadi gerejanya yang selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang kita dengarkan di gedung gereja. Nah, itu ya adik-adik ya, pengajaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan pengajarannya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik masukkan ya ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Dan nanti celengan tersebut setelah 3 bulan dibawa oleh orang tua ke gedung gereja. Dan kini dengarlah nas Alkitab yang akan menghantar kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya.
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, selain persembahan berupa uang yang kita berikan, adik-adik juga bisa memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari adik-adik kita bawa persembahan ini di dalam doa, dan kita juga akan berdoa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Untuk orang tua kami, Engkau juga berkati sehingga mereka semua bisa mendampingi kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini dan Engkau pakai para penatua di gereja yang mengelola persembahan ini.
Terima kasih Bapa atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk para pelayan kebaktian anak di dalam melayani kebaktian kaum anak di GKP Cikampek. Tuhan kiranya menyertai Bapak Pendeta dan juga kami semua. Tuhan juga memelihara anak-anak, terutama anak-anak sekolah minggu, baik yang sekarang ini sedang mengikuti kebaktian virtual maupun yang berhalangan. Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Apabila ada anak yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan bagi yang sedang mengalami lemah tubuh. Apabila ada juga orang tua yang saat ini sedang sakit, Engkau juga menyembuhkannya. Tuhan kiranya memimpin kehidupan kami dan juga kegiatan-kegiatan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak atas semuanya ini. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang silakan adik-adik boleh berdiri ya. Kita akan kembali memuji nama Tuhan sebagai lagu tematis di kebaktian virtual minggu pagi ini. Kita akan bernyanyi Kita Satu di Dalam Tuhan. Benar ya adik-adik, kita harus saling tolong menolong. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui pujian dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Tuhan mengiringimu.
Demikianlah kebaktian virtual pada Minggu pagi hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, agar hidup kita tetap sehat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa.